Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua penuh sukacita pagi hari ini penuh dengan kekuatan Tuhan. Mari kita akan berikan yang terbaik. Pujian dan penyembahan kita. Mari kita senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Bapa kita yang ajaib. Dia yang menjadikan semua hidup kita ini jadi indah. Dan biar pagi hari ini nama Tuhan kita permuliakan dengan sedemikian rupa. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi hari yang begitu indah dalam hidup kita. Kemesraan antara kita dengan Bapa yang di surga dan Roh Kudus yang menjamah kita membuat hidup kita semakin berarti. Menghadapi segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Mari pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Satukan hati kita, satukan pikiran kita. Mari roh kita menghadap kepada Bapa. Engkau Yesus, Tuhan kami yang ajaib penuh dengan kemurahan. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada yang di rumah. Tuhan Yesus, kami rindu menyembah-Mu, diam di dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami rindu, sungguh kami rindu Tuhan. Hati kami merindukan hubungan yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus Engkau mengurapi kami. Baik hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani maupun sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan. Amin. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan Kamu indah yang Kau pandang mulia. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak akan setia kepada-Mu, Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Ku datang dalam kerinduan, ya Tuhan. Memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, semua yang ada. Mari nyatakan, jadikan kami Tuhan
Kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu. Jadikan kami indah, Yesus. Amin. Di dalam hidupku, ajar kami berharap Tuhan, keadaan setia kepadamu. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap keadaan setia kepadamu. Mari angkat tangan kita. Jadikan aku indah yang kau pandang. Ini doa kami Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, keadaan setia kepadamu. Sekali lagi kita nyatakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku indah. Di dalam hidupku, ajarku berharap, ajar kami berharap hanya padamu Tuhan. Keadaan setia kepadamu, jadikan kami seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu,
Sembah terus, mengalir aliran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di tempat ini mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus nikmati hadirat-Nya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat. Dipenuhi kemuliaan Yesus, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Mari katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja. Engkau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi berkata-kata kepada Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korbanmu. Yes Lord, Yesus, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja. Yesus, oh Yesus, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja, Kau saja. Haleluya, Yesus Kau. Mari sekali lagi katakan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja, Kau saja.
Mari kita semua bangkit berdiri, katakan Kau saja yang suci. Kau saja yang layak terima glory. Yesus, Kau berseru di hadapan Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja Tuhan, hanya Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya. Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Amin. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang Engkau besar Tuhan. Engkau mulia. Amin. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Bersorak-sorai, beri kemuliaan bagi Tuhan segala Tuhan, Raja yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau sudah menebus kami dengan darah yang kudus. Kami rindu memuji Engkau di dalam bait-Mu yang kudus ini dan menyatakan bahwa Engkau besar, Engkau hidup. Sukacita kami penuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara yang penuh sukacita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sukacita kita penuh, amin. Hari ini kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau elu-elukan Dia. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan.
kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, Yesus. Engkau besar dan hidup, berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. kami terima Kuasa-Mu Tuhan, Yes Lord. Amin. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun Tuhan kami pergi, kemanapun Di situ pasti haleluya, bersuka cita karena kuasa Allah besar dalam hidup kita. Amin. kami yang telah ditebus Dengan darah yang kudus, angkat pujian bagi Tuhan. Kami bait-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. mari kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima, Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, dimanapun, kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu kami terima Tuhan. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Amin. Yesus. Dimanapun Kami berdiri, kemanapun, kami kan pergi. haleluya. Sekali lagi, kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima. Yes, kemanapun kita pergi kita jadi berkat. Haleluya. dimanapun kami berdiri, Kemanapun, katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti. Mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. hehe, haleluya, amin. Tuhan kita luar biasa. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, amin. Haleluya. Oh, mari bertepuk tangan bersorak-sorai. Sebab kuasa Allah itu membangkitkan, amin. Sebab kuasa Allah itu memberikan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja saat buktikan telah buktikan. Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Kuasanya membangkitkan, urapan melanda saat kata penyembah. buktikan telah nyata, Buktikan Yesus sekarang. Haleluya. Maju.
seluruh bumi. dari seluruh bumi. Dengar suara Kristus. Mendengar suara Kristus. Mari bangkit tentara Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu. Kenakan senjatamu. Minyak yang baru. Minyak baru telah dicurahkan. Bersama-sama katakan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Melanda umat Tuhan. Saat datang benar. Buktikan telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya. Majulah pemenang. Kuasanya Atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Melanda umat. Saat datang menyembah. Haleluya. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah pemenang. Kuasanya. Sekali lagi kita berseru. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Melanda. Yes, amin. Saat oh haleluya. Sukacitamu penuh Tuhan. Sekarang maju pemenang. Majulah pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Membangkitkan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang, amin. Kita berdiri bagi bangsa ini. Maju. Katakan semua, ku kan bangkit. Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Raja segala raja. Siapa yang raja? Tiada. Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Siapa raja kita? Siapa raja kita? Sekali lagi lebih keras lagi. Siapa raja kita? Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus, Raja segala raja. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami rasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sukacitamu memenuhi hati kami. Mungkin secara kasat mata keadaan di sekeliling kami tidak baik. Tapi kami bangga punya Allah seperti Engkau.
senantiasa memperhatikan kami. Dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih dalam. Kami mau kebenaran firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Hanya Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan berkata, tak terselami pikiranmu Yesus, Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau nyatakan Allah di hidupku. yes, amin. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Kau tetap Allah, Walau dunia, walau semua bergoncang. semua Oh, bergoncang, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kau tak goyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi kita nyatakan betapa Engkau Tuhan yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes. Engkau menciptakan segala yang ada, Yesus, sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan tak terselami tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. dulu sekarang sampai Selamanya hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan, di hidup. Yes. tiada yang lain, Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Engkau tetap Tuhan. Haleluya. Kau tetap ku sembah, ku sembah Engkau. Mari sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak terbayangkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Engkau tetap Allah dan tidak berubah. Dan itulah yang menjadi dasar iman kami. Sehingga kami akan terus tetap berjalan di tengah-tengah produktivitas hidup. Walaupun situasi rasanya tidak memungkinkan. Tapi karena kami memiliki Allah yang tidak berubah. Maka itulah letak kekuatan kami. Roh Kudus urapi kami. Jika kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu, kami siap diberkati. Roti dan air kehidupan itu firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Sehat semua? Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Dalam suasana yang berbeda. Ya. Dan kondisi pandemi semacam ini, saya selalu mengingatkan di mana-mana bahwa pesannya yang perlu kita pahami adalah bahwa untuk menyeragamkan dunia dengan satu budaya itu tidak perlu waktu tahunan. Ya, tidak perlu. Karena Alkitab mengatakan bahwa dunia ini nanti akan dipimpin oleh seorang yang bernama Antikris. Kalau satu pimpinan, itu ideologinya harus sama. Ya, tidak mungkin. Dulu tahun 60-70 rasanya tidak mungkin itu penggenapan Wahyu pasal 13. Karena dunia ini ada dua kutub, sosialis dan kapitalis. Tidak mungkin. Tapi dengan sosialis runtuh tinggal kapitalis. Ya, ini ideologi. Ya, dan budaya. Dan berikutnya adalah pesan di mana orang dikondisikan untuk dalam tekanan, ketakutan. Ya, ini teori dalam bidang apa saja. Setelah memunculkan ketakutan baru diberi solusi. Nah, solusi ini tentu harus ada syarat. Ya, ini satu pola yang sedang dibuat, ya, ditaruh di dalam alam bawah sadar kita. Dan itu yang harus kita cermati. Ya. Yang kedua, gereja tanpa batas itu bukan gereja yang anti gedung yang semacam ini, lalu kembali ke pola rasul-rasul dari rumah ke rumah. Ya. Dengan adanya media ini adalah sebenarnya gereja tanpa batas. Saudara-saudara. Ya. Di mana saja. Di mana saja. Dan ini gereja harus memanfaatkan seefektif mungkin. Apakah itu yang namanya live streaming atau apa saja. Harus digunakan sebaik mungkin. Saya senang di dunia apologet, mempertanggungjawabkan iman. Ya, berhadapan dengan para penanya-penanya polemikus Islam, saudara-saudara. Tapi hari-hari ini muncul tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh hebat. Ya. Secara internasional, hampir mayoritas orang Kristen yang suka belajar melalui YouTube, tentu kenal Christian Prince. Ya. Pamornya dia sedemikian rupa, sampai membuat Zakir Naik masuk dalam tong sampah yang diagung-agungkan sedemikian rupa. Tidak ada seorang polemikus Islam pun yang berani berhadapan dengan dia. Itu Zakir Naik. Di Indonesia, tokoh-tokoh hadas, seorang teolog muda, saya senang dengan dia. Seorang doktor, dosen di Batam. Cara berpikirnya sistematis dan bagus. Ya. Ada juga apologet Kristen yang bagus, masih muda juga, ya, Suprastio, ya, belum tokoh-tokoh yang lain. Maka kalau mualaf-mualaf yang sekarang jadi ustadz, sekali berkatakanlah Yahya Waloni,
atau Insan Moko Ginta yang konon juga mantan suster si Herin Erena Hardono, kalau dia belajar dari ini, ya, kalau tidak sekedar cari makan dan itu faktor iman, dia harus kembali menyesali apa yang menjadi keputusannya. Dan ini terbuka, saudara-saudara. Dan saya menggunakan media semacam ini. Ya, maka saya datang kemari itu, ya, saya di rumah sudah berpikir, Gembala saudara di belakang ini punya taman yang cukup luas. Jadi saya mau bawa perlengkapan syuting saya. Mohon izin Pak Gembala. Setiap pohon nanti saya akan jadikan background. Ya, saudara-saudara. Karena ini tempat. Hari Kamis, setiap Kamis saya buka. Tanya jawab. Saudara-saudara, itu untuk siapapun yang bisa masuk dari Bogor, dari mana, bisa mengikuti itu. Tanya jawab. Bagaimana saya harus menjawab tuduhan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Dalam undang-undang hukum pidana, pemalsuan itu yang pertama harus ada siapa yang memalsukan. Selama ini Polemius Islam tidak pernah memberitahu siapa yang memalsukan Alkitab. Tidak ada. Yang kedua, barang bukti harus ada. Ya. Kalau tidak ada barang bukti, pemalsuan ngomong kosong. Di mana dan kapan? Itu harus dibuktikan. Ya. Persyaratan-persyaratan seperti ini. Lalu motifnya apa? Saksinya siapa? Tidak memenuhi 5 unsur ini, fitnah. Dan tuduhan kepada Alkitab yang dipalsukan tidak memenuhi 5 unsur ini. Saudara-saudara, kita memiliki Alkitab ini luar biasa. Saudara-saudara, perjanjian lama, ya tahun 40, 50, 60, dengan ditemukannya The Dead Scroll, ya gulungan laut mati di Gua Qumran ada 3 atau 4. Saudara, itu lebih tua usianya dibandingkan PL yang Yahudi yang beredar, lebih tua itu. Dan kalau disejajarkan persis, itu perjanjian lama. Perjanjian baru, sudah 27 kitab, itu ada 5.000 lebih perkamen yang bisa disejajarkan. Simbolnya gini, udah pagi ya sedikit ya. Simbolnya gini, kalau saya nulis buku, ya, lalu saya mereferensi beberapa kitab, textbook, begitu. Lalu buku saya ini sudah beredar, lalu dipalsukan oleh orang. Apa kesulitan pertama Bapak Ibu Saudara? Mudah memalsukan itu mudah. Tapi yang paling sulit adalah mengubah referensi yang ada dalam buku ini. Itu kesulitannya. Kalau Alkitab ini dipalsukan, saudara, ya, yang memalsukan harus mengubah 5.000 referensi yang mendampingi perjanjian baru. Alkitab ini disetting oleh Allah sedemikian rupa, ditulis oleh 40 orang, sekitar 40 orang. Tahun, dalam lingkungan 4 bahasa. Quran hanya ditulis oleh 1 orang, melalui 1 orang penerimaan itu, 1 bahasa dalam kurun waktu 23 tahun. Ini luar biasa. Kalau Anda tidak mencintai Alkitab Anda, goblok. Kejadian 21 ayat 14 sampai 21. Kejadian 21 ayat 14 sampai 21. Kalau ada yang bahasa Jawa, kita Purwaning Dumadi. Ya. Kitab Kejadian 21 ayat 14 21. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ini Ismail kira-kira usia 12 tahun. Kalau teks ini mengatakan meletakkan di bahu Hagar, bukan anak itu ditaruh di pundaknya Hagar. Tapi artinya bicara tanggung jawab diambil alihkan ke Hagar dari Abraham. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ,
menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20, Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun, dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melihat saudara-saudara kita Muslim memperingati Idul Adha, Hari Raya Kurban. Ya, saya juga dapat daging kurban. Ya. Nah, saudara-saudara, terjadi polemik. Islam meyakini itu Ismail, lalu kita Ishak. Ya, saya akan merujuk pernyataan mantunya Gus Mus sajalah. Ya. Beliau adalah kiai terkenal budayawan tidak jauh dari kota Tuban ini. Saudara-saudara. Bernama Dr. Ulil Absar Abdallah. Seorang cendekiawan NU, masih muda, cerdas. Ya. Dia berkata, pada saat orang hendak melihat riwayat Nabi, rujukannya bukan Al-Quran. Rujukannya adalah Alkitab orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama. Karena itu adalah sejarah para nabi. Selanjutnya Ulil berkata, maka kalau bicara siapa yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Karena saudara-saudara, ya, tidak mungkin. Ya. Jadi kalau ada orang polemikus Islam berkata bahwa Alkitab ini ditulis bukan oleh para murid Yesus, jauh sebelumnya tidak bisa dijadikan kitab suci. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda percaya kepada Quran menulis tentang Isa yang ditulis juga bukan oleh murid Yesus dan 500 tahun lebih dari peristiwa dan jauh dari TKP. Simple kok. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan teks yang kita baca ini, saya akan menyampaikan tentang iman menjadikan tetap kuat dalam menghadapi tekanan. Iman menjadikan tetap kuat dalam menghadapi tekanan. Setiap orang hidup itu pasti menghadapi persoalan. Tidak terkecuali siapapun dia. Ya. Hanya saja masalahnya adalah bagaimana cara menyikapi persoalan itu yang akan menentukan mampu tidak mengatasi persoalan itu. Ada yang mengatasi persoalan cuek, ya, atau pasrah pada nasib, ya sudah, apatis. Ya. Tapi ada juga ekspresinya ngomel dari terbit matahari sampai masuknya. Nyalahkan siapa saja yang nggak jelas. Kan Gusti Allah pun disalahkan. Ya, ada yang begini-begini dan itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, seperti apa iman menjadikan tetap kuat dalam menghadapi tekanan? Yang pertama, telah menerima anugerah khusus. Ya, menerima anugerah. Saya mengatakan anugerah khusus ini bukan istilah saya, tapi saya meminjam istilahnya seorang teolog bernama Emil Brunner. Karena Emil Brunner berkata bahwa anugerah itu ada anugerah umum, yang bersifat universal, bahwa Allah itu memberikan anugerah. Matahari itu diberikan kepada siapapun, hujan diberikan kepada siapapun, hukum sebab akibat itu diberikan kepada siapapun, itu ikatannya. Ya. Tapi ada anugerah khusus. Allah tidak saja memberikan segala ciptaan yang indah ini, tapi juga memberikan anaknya yang tunggal itu. Dan ini yang saya maksudkan, disebut dengan anugerah khusus. Dan iman harus berdasarkan itu.
Berapa hari lalu saya berjumpa dengan beberapa orang. Ada beberapa dari Islam, ada beberapa juga dari Kristen yang hampir saya katakan bahwa Anda boleh mengklaim diri Anda beriman. Tapi iman Anda dasarnya apa? Dan ini dalam dunia Kristen juga sama. Ya saya beriman. Iman sih apa? Karena Roma pasal 10 ayat 17, iman datang dari apa? Pendengaran apa? Jadi kalau kita mempercayai sesuatu, teksnya apa? Dasarnya apa? Banyak orang Kristen, aku percaya, iya ngerti. Tapi percayamu ya ayatnya apa? Dasarnya apa? Ya pokoknya percaya aja lah, pokok aja. Ya, Alkitab gue guaan. Untuk apa? Harus ada teks dasar. Karena beriman itu muncul dari itulah dasar. Kadangkala orang percaya beriman itu tidak berdasarkan firman, tetapi berdasarkan budaya agama yang diwariskan. Hanya kebiasaan apakah itu gereja yang memberikan itu atau keluarganya. Nah kita sebagai orang Kristen tidak bisa ya cukup terima karena kita itu setiap orang Kristen pegang Alkitab. Minimal saudara pakai handphone, saudara bisa buka. Artinya bisa Anda buka dimanapun. Ya, itu harus memang dipelajari, saudara-saudara. Ya, jadi tidak hanya cukup sebagai pendengar, ya saya ngerti lah. Orang Kristen ini kan bukan budaya baca. Lebih budaya dongeng, rungokne, begitu itu. Kalau suruh baca itu, saya dulu nulis buku pertama saya tentang Roh Kudus itu, saya minta itu, teman saya Erastus Sabdo itu. Kita tolong buku kayak pengantar. Erastus buka ini. Gue buku kandel-kandel ini gitu gue apa. Ya wis toh kayak pengantar nyapa toh komentari gitu loh. Nyapa. Orang Indonesia ini delok buku wedi kandel-kandel iki nyeblok sikil iso kecil. Ya tadi kan pengantar dikasih pengantar. Hari ini bukunya dia 3-4 kali tebelnya dari buku saya. Ya. Karena budaya kita, coba sudah di airport, duduk, lihat orang barat. Ya, dia bawa buku, apa itu buku sains, sastra, dia baca. Bedakan dengan orang Indonesia. Ya, betul. Orang ngemil, ngomel, ngorok. Itu orang Indonesia. Ngemil, ngomel, ngorok. Itu orang Indonesia. Nah, belum itu. Maka kalau pendeta itu nulis, mau dijual, kui nggak nyampe BEP lah. Itu proyek rugi kalau secara ekonomi. Ya, pendeta itu kok kon tuku buku dikei loh, urut tentu diwaca. Apa nek kon tuku? Ya, saya ngerti itu, tapi saya tidak berhenti menulis. Karena orang mati itu ada beberapa tahapan. Ya, mati terakhir adalah mati dari ingatan seseorang. Saya mati hari ini, saya tetap hidup dalam ingatan anak-anak saya. Saya tetap hidup untuk orang-orang yang pernah saya kader. Saya masih tetap hidup di pikiran orang-orang yang saya merasa berjasa untuknya. Sampai dia itu mati. Tapi saya harus katakan bahwa saya akan tetap hidup sampai Tuhan datang. Kenapa? Saudara-saudara, karya-karya saya akan tetap dinikmati. Buku saya mereferensi Adneno, beliau sudah wafat. Wismo Adiwahono, doktor dari Situbondo Probolinggo, masih saya nikmati. Walaupun beliau tidak ada. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 dikatakan begini, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Kata dibuangnya lah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata fatasilex dari akar kata shalak. Dilemparkan ke bawah itu bentuk figuratif. Ya tidak lalu anak itu dilemparkan. Anak usia sudah bukan bayi kok itu. Ya saudara-saudara. Tapi tidak menunjukkan apa? Secara emosional itu nggak tega, gitu loh. Ya, nggak tega. Wes kamu di situ aja, aku tak pergi. Kalau mati itu aku nggak lihat. Karena memang dalam gurun yang sedemikian rupa bisa terjadi dehidrasi.
Saudara-saudara, dan ini sudah kehabisan air. Oke. Saudara sebagai seorang ibu kira-kira kalau sudah begitu gimana? Apa dia bilang, mati yo? Enggak lah. Ya, saya waktu masih merintis jemaat belum ada 20. Yang terdiri dari tukang becak, buruh tani, bakul jamu. Anak saya yang pertama Dita itu muntaber, sudah atas bawah turun semua. Ya, dikasih minum orarit gitu. Mau dibawa ke rumah sakit, gak punya duit dari mana. Ya, saudara-saudara, pikirannya kita bawa ke rumah sakit opnam, siapa yang bayari? Sebagai pendeta perintis, ya kita hanya doa saja. Walaupun melihat anak pucat pasi, ya saudara-saudara, tegonda. Kalau punya jen, punya duit, sudahlah dok, ini pasrah. Bawa infus supaya cairannya tidak habis. Tapi ya sudah, mau bikin apa? Saya bisa mengerti Hagar itu sudah nggak ada jalan keluar lagi. Di tengah padang gurun dan anak sudah pucat pasi, sudah kehabisan air. Ya, saudara-saudara. Wis orang Jawa wis tego lorone, ora tego patine, wis mau apa? Ya, mungkin terlalu jauh itu terlalu ekstrim. Gini aja lah. Menurut saudara itu sekolah ki enak ora toh? Jujur. Ya gini, kok bingung lah. Sekolah karo turu ki enak ndi? Loro. Sekolah karo dolan ki enak ndi? Dolan. Apa nek contone? Turu dolan. Sekolah karo ngemil mangan enak ndi? Kesimpulannya sekolah ki ora enak. Loh betul enggak? Saya coba pengalaman dulu waktu kita sekolah. Sudah masuk kelas, terus balik kelas masuk. Anak-anak, kita pulang pagi. Karena guru kita ada yang meninggal, kita ngelayat, hore! Loh, guru mati loh disorai. Loh iya toh, itu kan ekspresi betapa terjajahnya dia dengan sekolah. Guru mati ngelayat tuh, hore! Temannya bilang, mudah-mudahan benbiku mati ya. Loh kita itu sekolah nggak enak. Toh anak kita sekolahkan, betul nggak? Gemblung nih kita ngomongin. Wis ngerti orang enak kok anaknya dijok nerono gitu loh. Itu yang disebut tegolorone aku ki sekolah ki ora penak le. Neng kowe mlebu ora penak kono lho. Tegolorone aku ora tego apa? Patine. Oke, saudara-saudara. Nah, kadangkala Tuhan sebagai Bapa itu hal yang sama memperhadapkan kita pada situasi-situasi. Apakah Allah kejam? No. Allah itu bukan orang sakit jiwa kalau lihat orang Kristen menderita. Waduh, menderita ya. Baik dah. Enggak seperti itu. Saudara-saudara. Apa yang terjadi dalam Ismail ini sama. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bahwa peristiwa Hagar menunjukkan ketidakberdayaan, ketidakmampuan manusia. Dan kita seringkali pada satu titik itu. Apakah itu soal penyakit, soal ekonomi, rumah tangga, ya, semua aspek bisa terjadi. Dan kalau orang nggak gampang. Kadang-kadang orang ngomong, persoalan ngono lho kok muabuk karu-karuan. Anda keliru karena Anda dalam perspektif dan konteks Anda. Saya seorang konselor, seringan apapun konseling orang bermasalah di depan saya. Menurut saya tidak layak untuk mengatakan persoalanmu itu ringan. Enggak bisa, saudara-saudara. Karena titik tumpu, kemampuan, elastisitas orang ini berbeda-beda. Dan kita ngerti ini apa toh masalahnya. Ya. Buat seseorang tidak punya uang 50.000 itu kiamat. Buat seseorang guyur doai. Ya, tapi ini sudah beda persoalan ini. Nah di sini saudara-saudara kita ini hanya berharap apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengerti hak-hak khusus Tuhan, ya dia akan lakukan sesuatu untuk kita dan itu jaminannya. Ya, makanya dalam ayat Efesus pasal 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus,
Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan satu ayat mengatakan, loh kalau anaknya sendiri loh diberikan kepada kamu, masakan yang lain tidak? Covid begini ini justru untuk membuktikan orang Kristen itu imannya sejauh apa. Ya. Normal, new normal, dan abnormal. Oke, terus saudara. Menurut di sini berapa lama Pak Gembala enggak ada kebaktian? 3 bulan? 2 bulan. Ya, di kita 2-3 bulan, ada yang lebih. Ya. Saudara waktu enggak beribadah itu rasa pengen atau rasa enggak beribadah? Ini bukan masalah surga pertanyaanku. Sampean itu loh gak ibadah 2 bulan itu. Ada enggak kerinduan? Kok saya suwi ini orang beribadah atau saudara biasa? Pengen? Itu normal. Karena Anda makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah hukumnya kerinduan berinteraksi satu yang lain. Briefing dan debriefing itu kebutuhan. Nenek orang pengen beribadah seperti itu. Abnormal. Ngerti maksud saya? Abnormal. Karena dia tipe Tarsan yang di hutan tidak mau hidup berkelompok. Itu secara sosial. Secara teologis Ibrani 10 ayat 25 dikatakan apa? Jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Kalau itu bentuk perintah, itu kebutuhan. Nah, dia ngomong, Pak, enak loh Pak ibadah di rumah pakai streaming. Iya enak kon. Mergo kon iso ote-ote karo ngombe kopi. Ya, sambil lesehan, sambil jigang. Nah ibadah enake nggur kono kuwi, iman gundulmu kuwi sing kau oleh. Kok enak ya nggur jigang karo ngombe kopi, golek penake. Ning gereja gak iso ngono. Itu mentalitas apa? Kalau bicara enak-enak Pak, ibadah streaming kenapa? Wih, saya dengan televisi itu makin konten saya, iman saya bertumbuh semangat itu dan itu ciamik itu. Nah kalau enak iso leleh ote-ote, kalau mangan ote-ote ngombe kopi, wong gendeng itu. Itu menyala ya Pak. Strata-strata yang apakah itu sosiologis, ya teologis. Ini jangan gitu. Ya, kadang kalau orang wah nanti Pak gimana? Terus saya bilang, ini gembala. Kalau pertemuan, Pak gimana yang usia 60 apa 50 apa tidak boleh? Betul. Rek, nek kon pancet pakai usia 50 ndak boleh. Aku gak teko loh, aku sudah telu loh. Ayo. Hukum itu tolong dilihat, ini ada lawyer sih. Coba hukum itu ada undang-undang, tapi ada hal yang khusus. Makanya kenapa kok ada Kepres, ada instruksi presiden. Saudara-saudara, itu sebenarnya memberikan solusi di tengah-tengah ada ruang dalam undang-undang, tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang di atas. Pengeda, ya, orang gila, orang sakit, itu ada bagian-bagian semacam itu. Hal-hal yang khusus. Maka undang-undang semacam ini, oke aturan itu dibuat. Tapi jangan aturan itu dijadikan alasan untuk kita tuh EQC memaafkan diri sendiri untuk menutupi rasa takut kita. Loh karena rumah saya lebih takut itu ya lebih takut saya ini khotbah kemana-mana berjumpa dengan orang. Ya kalau ada mana saya kirim salaman kok. Gitu. Ya. Saya itu mengikuti protokol kesehatan. Toh kalau udah mengikuti itu sampai kena virus sekalipun dan mati. Itu sudah di luar batas kemampuanku. Loh ada kasus kok ibu itu enggak kemana-mana. Kena virus ada Pak. Ada. Loh kok iso kena Pak Heru? Iya. Kena orang bakul etek kalau teman saya itu orang jualan itu. Apa salaman kalau bakul? Enggak. Hanya mungkin barang-barang itu pernah dipegang oleh orang di sana. Dia bang kena kok. Oke. Dokter yang mati kena kasus corona itu. Saya tanya. Dia pakai pelengkapan persyaratan enggak? Tapi toh kena toh. Oke. Walaupun enggak absolut pasti kena, tapi ada gitu loh.
Ya. Jadi di sini ini kita tidak boleh paranoid sampai wedi, sampai tidak lakukan apa-apa. Ya. Kita harus tetap lakukan protokol kesehatan itu, tapi toh sampai ujungnya mati. Alkitab ini sudah cukup jelas. Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah mati karena apa? Kena COVID. Kenapa? Enggak penting. Saya ini punya pemahaman virus itu punya mata. Punya mata. Sopo sitain celoi. Saudara percaya atau tidak terserah itu. Tapi iman saya itu. Ya, begitu akan main celok saya, kaiso ya, balik deh. Oh iki jelas. Pak Duduk ada, Pak Duduk. Angkat tangan, Pak. Oh, ya. Ya, suatu saat kemarin di setel mobil itu ya sambil kisah guyon. Saya diminta doain rumah orang, ya katanya itu ada apanya. Nah saya bawa minyak, pakai metre minyak itu. Ya, metre ketemu metre lah, syarat ketemu syarat lah. Ya, gitu loh. Lah semua pelayan itu sudah keluar semua, saya masih di dalam. Loh yang punya itu. Tidak sadar kalau saya masih ada di dalam, masih doain. Anjingnya itu dilepas. Terus anjingnya itu dilepas. Jadi ketemu saya itu bandeng-bandengan dengan anjing ini. Lu ini bandeng-bandengan. Terus lu. Kok ocol ya apa kuwi? Padahal dikenal galak. Satu. Yang kedua. Bapak Ibu mungkin baca berita Tersoni yang baru meninggal. Itu tonggoku. Hanya beberapa meter. Saya suka jalan pagi. Dia itu punya pitbull. Lupanya lepas, saudara. Lu saya jalan ke situ loh. Anjing itu dari sana. Kupat gitu. Ngarah ke saya. Dalam 1 meter. Klik, berhenti. Lihat saya balik, saudara. Ini bener loh, Pak. Iya tuh. 1 meter. Klik, balik. Pitbull. Itu loh. Makanya virus tuh melayu. Gak situ. Gak layak. Balik deh. Kui, iki pas. Ya kita tergantung imanmu toh. Halo? Orang yang takut justru dapat. Tidak takut, gak dapat. Itu hukum Alkitab kok. Sehingga kepilihan Anda di mana? Bukan lalu, rawadi. Rasa masker. Ora iso. Ora iso apa? Modar tak mengikon. Bukan itu. Tahapannya itu dilakukan. Gitu loh. Kalaupun kena itu sudah di luar batas kemampuan kita. Bebaskan rasa takut tadi. Karena kita ini punya anugerah khusus. Wong anaknya sendiri diberikan loh. Mosok yang lain enggak. Immanuel amen. Immanuel amen. Ya. Jadi aja weden, wong weden kira ndek iman. Nek gak ndek iman ora mlebu surga. Yang kedua, kelamaan stres bukan karena virus, karena khotbah kesuwen. Coba, melakukan tanggung jawab dengan hati yang benar. Melakukan tanggung jawab dengan hati yang benar. Sudah lihat saya ini pernah katakan di sini. Kalau Sarah itu sabar sebentar, nunggu janji Tuhan. Lalu dengan kesabaran itu, lalu tidak punya ide untuk menyuruh Abraham mengambil Hagar. Kira-kira Ismail lahir enggak? Tidak. Jadi Ismail itu lahir karena hawa nafsu, ketidaksabaran Sarah. Nah itu sudah bisa tarik ke sejarah hari ini. Macam itu. Itu sudah jelas. Kalau Ishak tidak. Ishak itu memang covenant, anak perjanjian. Ya, ini hal yang istimewa ya dalam kita beryakinan kalau kita merujuk historisnya. Ya. Ayat 17. Bagian B mengatakan begini. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu. Dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia apa? Menjadi bangsa yang besar. Yang dipersoalkan Allah apa? Mengapa engkau susah? Mengapa engkau takut? Ini wilayah hati. Ayat berikutnya dikatakan,
Tuhan membuka mata Hagar, bukan membuka mata air. Pertanyaan saya, mata air itu sudah ada di situ apa belum? Sudah. Karena hatinya kemerungsung tidak betul, mata air tidak lihat, maka Tuhan mengkoreksi hatinya. Barulah dia melihat. Makanya orang kemerungsung, ngomel, aduh kok berkat. Berkat itu datang ngarepe irunge, ngomel, lolos balik mana. Ndak iso, Pak. Saya ndak percaya sampean praktek ning omah. Iya ta? Ning ngarepmu nek bikang. Begitu, arep mbok mangan. Wis panganku enak kita saya tak kerjane apa? Bar ke belakang sak menit sampean slek masalah dengan bojomu, atimu ora penak. Bikangmu enak ora? Ya enak ta? Nah, berkatku hilang tamu. Simple kok. Ya. Loh ini sama Mazmur 133 apa katakan? Alangkah indahnya eloknya apabila saudara bersaudara diam dengan apa? Rukun, artinya beres hatinya. Ayat 3, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nek mau diberkati jogo hatimu. Kemerungsung, gremeng, ngomel. Gak mati wong koyo ngono iku. Ora oleh berkat. Ya. Loh persoalan itu ada, Pak. Loh Pak, apakah saya kalau persoalan itu enggak iso kira-kira boleh. Gitu loh. Hidup itu ya gini loh Pak. Simpel gini loh. Saudara itu nek enggak penak karo orang mungkin dilokne atau apa. Nyut ora. Nyut tuh boleh, Pak. Wong itu kayak orang kesetrum, nyut kaget itu normal. Apa nek beriman tuh nyekel setrum ngene wae ora apa-apa kan? Ora. Nyekel setrum ya kaget itu loh. Makanya waktu kita itu bermasalah dengan orang, Pak, nyut itu normal, Pak. Nek nyut-nyat, dan mati. Jadi iramanya itu nyut boleh, nek nyut-nyat. Tapi nek nyut-nyat, dan mati gue. Nyutnya iki titik ae, nyate rada dawa. Aja guyang-guyu lho. Iki tenanan iki. Nyut mulai nyut gitu. Ah, tenang, nyat gitu ta. Nyut, tenang, nyat. Nyut ae ngono. Legrek awakmu. Siapa yang kuat? Ya. Nah ini real persoalan begini. Maka Tuhan berurusan dengan hati. Ya. Maka di YouTube saya kan saya selain membahas soal berapologet jawab iman, karena itu tanggung jawab 1 Petrus 3:15, bersiap sialah untuk memberi pertanggung jawab iman. Saya juga bicara soal bagaimana memanage hati seperti itu, ya, saudara-saudara. Saya hal yang praktis. Saya sudah tidak masuk wilayah teologi yang abot-abot karena sudah ada orang muda-muda yang hebat-hebat itu biar mereka berperan. Seperti yang saya hanya ngambil hal-hal yang sangat seperti memberi motivasi, ya, memanage hati dan pikiran seperti apa. Karena ini hal yang praktis yang kadangkala orang sulit untuk bagaimana mengeksplorasi kemampuan dirinya. Ada persoalan-persoalan dan itu hal yang wajar. Ya. Maka kalau kita baca Yohanes 21 ayat 15-17, Petrus itu ditanya oleh Tuhan, ya, 3 kali, apakah kamu mengasihi aku? Baru Tuhan memberikan perintah gembalakan. Artinya apa? Tuhan mau merekonstruksi suasana hatinya Petrus. Ya, baru saja dia menyangkal Tuhan waktu Yesus ditangkap dan bertemu waktu Yesus bangkit. Adakah kamu mengasihi aku, mengagapai aku? Ya, Petrus berkata, aku piliame, pilih. Mengagapai, piliame, aku memilih. Tapi Tuhan, kowe ngotot agap pilih serapa apa. Tuhan mundur, ke Tuhan turun. Apa kamu pilih dengan aku? Gak apa-apa. Ini karena noto hati. Ya. Jadi ini menjaga hati ini, pikiran kita dengan situasi semacam ini penting. Maka orang Jawa itu ada istilah kabeh kuwi didukne, diunggahne, diunjukne, didukne, direnungkan seperti apa, dan itu sama dengan 1 Korintus 13 ayat 5. Selidiki hatimu, ada enggak Yesus? Kalau Yesus enggak ada dalam hatimu, kamu enggak tahan uji.
tapi kamu tidak akan mampu. Persoalan apapun kamu tidak mampu. Tapi kalau kamu punya Yesus dalam hatimu, kamu ada kekuatan di dalamnya. Itu 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Jadi saudara-saudara, kita hidup dalam yang semacam ini, selain kita menerima anugerah, ya, Tuhan menuntut kita melakukan tanggung jawab itu dengan hati. Selesaikan hati. Kalau lakukan, ya kita akan terus hidup dalam situasi yang tidak nyaman. Ya. Dan itu tekanan yang terus menerus. Saya pernah khotbahkan di sini, saya menjaga hati saya. Dalam rumah saya tidak ingin ya ada satu perdebatan, baik anak-anak atau apa saja. Termasuk ibu saya. Ibu saya ini sekarang usianya 87 atau kondisi seperti itu. Saya tidak izinkan. Ya. Ibu saya, karena orang tua begitu kadang kalau ya, ngomel, saya bilang, enggak. Ya, tidak boleh. Di rumah ini jangan. Saya bilang sama ibu saya, enggak boleh. Ya, saudara-saudara. Enggak ingin. Itu. Saya punya anak terakhir tuh namanya si Y Salum. Ya, dari Y itu Shalom damai. Waktu mungkin di kandungan orang tuanya yang dikutuki atau apa, karena tidak dikehendaki, bukan anak Tuhan, lahir dibawa ke tempat saya adopsi jadi anak saya, Cici kukunya sangat sayang. Nah ibu saya tidak bisa terima anak ini. Ya, terus perasaannya nggak nyaman. Suatu saat lakukan jilalah, anak saya ini makan makanan dari rumput laut itu loh, makan. Lah kok bayi itu loh. Ini leh, minta lembah leh. Kata papa enggak boleh minta-minta. Jegrik loh ibuku saudara-saudara. Keruam. Papamu ki anakku. Kok aku njaluk di titik moral. Kok siapa sih itu kok? Wah, ibu saya yang jegrik saudara-saudara. Lah anak saya bengong tak didik enggak boleh minta apa-minta. Lambai minta tak oleh kan gitu toh. Saudara-saudara jegrik. Wah itu ketegangan ibu saya masuk rumah sakit Otnam. Gara-gara fotone iki. Sembuh tak jemput ke rumah sakit, kita pulang di mobil saya bilang, Bu, jenengan ten dalem kula, aturannya itu saya. Dan Yesa itu anak saya. Kula sakit nek anak itu dibedakan dengan anak kandung saya. Itu saya. Ibu tidak tinggal kerasan di rumah saya. Nanti Mas Dodok biar nganter ke rumahnya Maya, adik saya di Solo. Nah, istri saya bilang, mateng loroneh gitu. Sampai hari ini ibu saya tidak pernah sakit. Ya, mergo tak seneng niku mau. Ya, saudara-saudara. Tak pesona non geratakan kalau tidak taat dengan saya. Ya, suasana kadang-kadang tidak nyaman. Kenapa? Saya ini mau jaga suasana rumah. Nyaman. Makanya kalau konseling dalam pernikahan itu kan selalu saya tanya, kowe tujuanmu apa menikah ini? Ya, mau golek masalah, membuat surga atau neraka? Nek membuat surga nikmati, nek membuat neraka ojo nikah. Nek pasar wong mbok kamplengi sisi-sisi kuwi wis neraka. Nyapa golek bojo mbok kamplengi. Gitu, putuskan. Enggak gampang. Ya. Nah, menikah itu nyatunya pria dan wanita itu mesti cocok. Wong lanang karo lanange cocok apalagi wedok karo lanang. Gitu. Sulitnya itu artinya apa? Menyatukan karakter, emosi enggak gampang. Apa saya dengan istri saya itu mesti klop? No, enggak. Ya tuh, saudara-saudara. Yang bisa diselesaikan, yang ya cinta aja lah, ngapain. Yang prinsip yuk kita duduk diskusikan. Kalau yang hanya sekedar itu ngapain sih dipersoalkan. Kan pernah ngomong di sini. Mangan tuh di mulut, disosop, diuncalin, dhuwur. Pokoknya concern, gue apa-apa. Pasal barang yang kamu makan itu bukan hasil mencuri. Ya. Istri itu mau rambut ekor kudanya pitu atau walu dek seneng babano wis. Wong dek seneng. Ya toh. Nyapa wong itu ora dosa lho, apa nek kucir pitu ki dosa? Ora toh? Makanya kalau Bu Heru tuh beli baju di rumah dipasang. Oh ini cocok Pak. Ciamik aku. Ciamik. Kadang-kadang laki-laki itu ya enggak berhikmat. Oh ini cocok Pak. Elek. Baju ki ning toko wis dipilih to karo bojomu, ya ta? Dek wis dituku berarti seneng to. Ning omah ki minta persetujuan mbok melok seneng ciamik. Kecuali tanya itu di toko. Waktu belum milih elek mah golek kuwi pas. Lah nek dituku mulai digo mulai dinggo, kuwi wis seneng. Begitu tuh bagus ngono tok lho ora iso ya apa sih?
Api elek. Ora syok ning ngono kuwi. Wis ra dienggo, rugi toh. Dibalekne ada ayat mas, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, bingung tak bojone? Sampai yo rugi ketone duit ora dienggo. Aku simpel aja ora dosa. Wah, jame sing ngono tau sing nganggo dhek ya lho. Kecuali nek sing nganggo aku lah kan soal lain itu. Urip kok digawe susah. Urip itu dibuat seneng, udah jujur loh saudara-saudara, ya. Itu Pak Dodo itu ada di sini. Saya itu enggak pernah sakit. Flu aja enggak pernah. Loh, ini serius. Pak Dodo itu. Apa dia pernah lihat saya terbaring di tempat tidur? Enggak. Ya, karena hati yang gembira adalah hati yang kemerungsung. Ngundang penyakit. Ya. Jadi jolor-loronen. Ya, kemerungsung endang mati sampean kuwi. Ya, uripmu harus dawa kuwi. Mundang mati terus tekone surga tuh lihat. Mereka catat pira? 80. Tuhan, lagi kok swidak wis teko kene. Lah iki wis teko kene nyapa? Lah ditanya Tuhan lho gitu. Ya. Mengkorupsi umurmu dhewe kuwi. Terakhir, mempercayai Allah menggenapi firman-Nya. Oke, terakhir ini. Ayat yang ke-18, 19, 20. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur untuk memberi minum. Lalu ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Artinya apa? Allah menggenapi firman. Maka Alkitab berkata, langit dan bumi ini tidak akan lenyap sebelum firman digenapi. Itu jaminan. Maka di depan saya katakan, kalau Anda tidak mempercayai Alkitab dan dengan sukacita Alkitab saudara, kita adalah orang yang paling bodoh. Ya, saudara-saudara. Ayat Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ini kan Alkitab. Ya. Saya tutup dengan kisah gini. Ada dua gelandangan yang lagi dialog. Yang gelandangan A bilang begini. Rek, aku dulu sebelum menggelandang begini adalah pengusaha yang sukses. Boleh coba lihat itu di Google, namaku munculkan, ya, koran, pasti muncul nama saya. Lalu temannya bilang, lah apa kok jadi kiri saiki? Ya mungkin nasib atau mungkin aku salah bersikap. Ya apa ceritanya? Aku dulu itu merintis usaha itu tidak pernah berhasil. Satu saat saya mengikuti seorang motivator nasional, lalu tertarik aku. Bagaimana orang harus excited, ya, bergairah, semangat, ya, melayani, bekerja dan nabung dan seterusnya. Aku nemui pengacara itu, tolong, aku ini ingatanku tidak begitu tajam, beri catatan. Poin-poin tadi apa supaya saya berhasil. Berilah poin-poin tadi, termasuk semangat, ya, tidak mudah menyerah dan seterusnya, ada poin. Bawa pulang, setiap dia mau kerja, dia baca itu. Dia ucapkan, dia proklamirkan, dia baca, pergi. Singkat cerita, dia memang berhasil. Ya, berhasil. Nah, satu saat dia mau kerja, catatan ini hilang. Rupanya istrinya lupa, tidak tahu kemana. Gitu loh. Nah, karena catatannya hilang itulah dia kehilangan semua gairahnya dan bangkrut. Saudara nangkep? Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Ya, kita dengar khotbah begini, wah, betul itu, haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara pulang bawa catatannya. Catatannya orang hilang, jadi Alkitab sih utuh. Gitu loh. Neng blas pernah didelok, sama aja catatan tadi ada, tidak pernah dilihat atau hilang, sama aja. Ya, jadi di sinilah letaknya, maka Yosua pasal 1:8, jangan lupa memperkatakan, renungkan firman Tuhan, supaya kamu bertindak hati-hati, maka aku akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Kembali kepada ini. Dan selama firman itu bisa dinikmati, diobral dengan cara apa saja, nikmati itu. Karena Alkitab mengatakan ada satu saat orang ke timur, ke barat, utara menyeberang lautan mencari firman dan Anda tidak akan mendapatkannya. Jadi mari semampang masih ada melalui apa saja media nikmati firman. Karena ada satu titik
Anda tidak mampu menghadapi situasi yang saya katakan di depan tadi, di situ Anda butuh firman. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Dalam situasi yang semacam ini kita membutuhkan iman. Kalau ada ketakutan, kecemasan, apa saja, itu akan menghambat produktivitas iman kita. Akan menghambat metabolisme tubuh kita. Akan menghambat kekebalan tubuh kita. Tuhan mau supaya kita sukacita, bergairah, semangat, berdasarkan karena kita mempercayai Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kita dalam situasi-situasi yang rasanya tidak mampu, pagi hari ini setelah kita mendengar firman dan muncul iman, mari kita bawa hati kita kepadanya. Atau mungkin saudara tidak ngerti apa yang saya jelaskan. Buka saja hatimu. Biarkan Roh Kudus kerjakan sesuatu dalam hati kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dengan kasih-Nya, dengan lembut, Dia akan terus membimbing kita. Dia mengerti ketakutan kita, Dia mengerti kecemasan kita, Dia mengerti tekanan yang kita sedang alami. Tapi mengertilah juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak menegakkan kita. Dia menyertai kita, menolong kita. Kalau pagi hari ini hatimu ada kecemasan, kekhawatiran, ketidakjelasan, coba untuk sementara itu tinggalkan dan mulai hatimu buka. Nikmati, nikmati, dan nikmati Dia. Nikmati dan nikmati Dia. Engkau akan merasakan aliran kesejukan, kehangatan dalam hatimu. Dan pada saat aliran itu muncul dalam hatimu, engkau akan merasakan ada kekuatan baru. Kalau itu engkau rasakan, engkau ada muncul semangat, ada muncul gairah. Nikmati, coba nikmati itu. Jangan keraskan hati, tidak mungkin, tidak bisa. No, Anda bisa dan sangat mungkin. Engkau pulang dengan gairah yang baru. Buka saja hatimu. Dan biarkan aliran itu mengalir dan mengalir dan mengalir. Menumbuhkan imanmu, menguatkan imanmu. Nikmati Dia. Nikmati Dia. Nikmati Dia. Dia ada di sini. Kami menyembah Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Dan itu jaminan hidup kami, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mempertaruhkan jemaat ini dalam tangan-Mu. Engkau turun ke dalam dunia karena mengasihi mereka. Maka Engkau tidak akan membiarkan setiap orang
untuk menghadapi tekanan-tekanan di batas luar kemampuannya. Namun juga beri kekuatan iman, beri kemampuan kepada setiap pribadi untuk melihat tangan Tuhan yang kuat itu menopang dan menyertai. Kami tolak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tidak ada harapan dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus memunculkan iman, memunculkan harapan, memunculkan gairah, memunculkan semangat. Sehingga setiap orang keluar dari ruangan ini dengan perspektif yang baru, sudut pandang yang baru, melihat ada harapan, ada kemungkinan, ada kepastian. Sehingga setiap orang hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Sehingga dalam situasi seperti ini, orang di luar sana bisa melihat optimisme, keyakinan, harapan orang percaya dan di luar orang tidak percaya. Karena di dalam Kristus ada kepastian. Terima kasih. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat jamahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diberkati berkata. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk, saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kebenaran firman-Nya. Dan firman-Nya itu memerdekakan setiap kita, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman yang begitu luar biasa sudah menguatkan kita. Biarlah kita pulang membawa kemenangan ini. Dan kita akan menjadi pelaku firman, amin. Terima kasih kepada Bapak Heru yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat sekali lagi mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, maka saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah Tuban Blessing akan dilaksanakan Kamis tanggal 13 Agustus jam 6 di tempat ini dengan pembicara Bapak David Chandra, Bapak Pendeta David Chandra. Ini adalah tim dari MLC Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang akan hadir, silakan hadir dan diberitakan kepada yang lainnya. Kita bersama-sama akan menikmati kemurahan Tuhan di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan. Dan kita akan disegarkan melalui Tuban Blessing. Dan berikutnya adalah ibadah minggu seperti biasa. Akan kita lakukan hari Minggu, setiap Minggu pagi jam 7 dan Minggu sore jam 4:30. Demikian pengumuman. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pelayan persembahan untuk kita akan memberikan persembahan. Dan hari ini ada 2 kali persembahan. Persembahan yang pertama ucapan syukur dan yang kedua adalah tatangan untuk diakonia. Mari kita angkat amplop yang sudah kita persiapkan di hadapan Tuhan dan kita memberikan persembahan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang kami dengar, yang menguatkan hati kami, bahwa Engkau menjamin kemenangan demi kemenangan, janji-Mu ya dan amin. Dan setiap kami diberkati dengan luar biasa. Pagi hari ini kami mempersiapkan persembahan. Kami berikan persembahan ini dengan tulus hati Tuhan. Semua untuk kemajuan pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau mengingat setiap kami, membukakan jalan bagi setiap kami. Di tengah-tengah yang sulit ini, Tuhan membuat sesuatu yang ajaib. Berkat secara ekonomi itu terbuka bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Baik korban ucapan syukur kami maupun tatangan untuk diakonia, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
baik jemaatmu yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, Engkau juga melawat mereka. Bapa, hamba-Mu bersyukur oleh karena Engkau tidak pernah membiarkan siapapun untuk menderita berkelanjutan. Engkau tetap Allah yang tidak mengendaki satupun kalau boleh tidak ada yang binasa. Oleh sebab itu melalui persekutuan ini kami boleh ada, kami boleh hadir, sehingga Engkau juga menggerakkan umat-Mu untuk memiliki gairah terus bersekutu melalui firman-Mu, sehingga mereka mengenal Engkau secara pribadi lewat kuasa firman-Mu ini, sehingga mereka boleh menjadi orang yang berhikmat, orang yang penuh berakal budi dan menjadi bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidup nikahnya, berkati pelayanan jemaatnya. Engkau juga akan terus menurunkan wahyu-Mu untuk menjadikan saluran berkat di mana beliau terus menerus menulis buku tentang Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dengan hati percaya, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan engkau tetap menjadi saleh-saleh yang terpilih. Engkau menjadi umat kesayangannya. Kemanapun engkau pergi, datang, engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertaimu, tiba di rumah masing-masing dengan selamat, membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan, membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.